Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di season kali ini gue akan bahas tentang entry metode dengan change of character. Change of character. Oke, dengan change of character. Ini salah satu model favorit gua atau cara entry favorit gua karena dengan change of character ini bisa sangat-sangat powerful. Momen-momen ini yang biasanya gue tunggu untuk entry posisi. Di sini gue akan jelaskan atau gue akan breakdown secara detail lengkap. Gue akan share semuanya buat kalian supaya sama-sama paham. Dan change of character ini menurut gue tuh ada dua tipe, yaitu dengan menggunakan inducement untuk entry posisi dan tanpa inducement untuk entry posisi. Bedanya di mana? Kalau dengan inducement kita lihat histori sebelum atau harga sebelumnya itu high-nya di break dengan harga berikutnya. Tapi kalau tanpa inducement, swing high sebelumnya hanya di sweep. Oke, paham ya? Jadi kalau dengan inducement, swing high sebelumnya dia di break oleh harga yang terbaru. Tapi kalau yang menggunakan atau tanpa inducement, dia swing high sebelumnya hanya di sweep. Nah, itu bedanya hanya itu. Nah, untuk menentukan kapan change of character itu terjadi, nah di sini di table di depan di layar ini gue menandai yang namanya high time frame POI atau supply atau sweep, atau kalau dia posisinya di bawah atau pas kondisi trennya itu dari bullish menuju ke bearish, berarti di main. Karena ini posisinya dari bullish menuju ke bearish. Oke. Tapi kalau seandainya dari bearish menuju ke bullish itu baru di main. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau dari bullish menuju bearish, nah dia pakainya yang supply. Dan kalau seandainya dia posisinya dari bearish menuju bullish, baru pakainya demand. Nah ini disesuaikan aja dengan kondisi market. Jadi kita mappingnya dengan secara teliti, hati-hati, dan benar-benar kita perhatikan setiap pergerakan harga, karena setiap poin-poin mappingan kita itu menentukan hasil kita entry. Oke. Nah, di sini kita bahas yang pertama dengan yang inducement dulu. Di sini ketika kondisi harga sedang bullish, kapan change of character terjadi atau shock itu terjadi? Ya tadi ketika bullish harga menyentuh yang namanya supply
atau yang namanya POI kita, atau dia sweep POI kita. Ketika harga sudah menyentuh dari POI kita, pullback pertama kali di harga sebelumnya itu indikasi menjadi sebagai change of character. Oke, jadi pullback terakhir ketika di break itu menjadi change of character. Sekarang gini, ketika kondisinya seperti ini, terus kemudian tapi pullback terakhir tidak diambil atau tidak di break sama harga berikutnya, harga tapi naik ke begini nih. Kemudian ketika harga itu break low yang ini, ya ini masih tetap valid sebagai change of character karena ini area masih di POI atau supply kita. Kita harus tunggu konfirmasi. Konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah swing low terakhir. Pokoknya konfirmasi swing low terakhir. Berarti valid change of karakternya bukan di sini tapi di sini. Itu seandainya harganya terus naik. Pokoknya perubahan harga kita lihat konfirmasinya dari dia break swing low terakhir. Nah, ini skenario yang pertama. Dan di sini kan dengan inducement. Kenapa dengan inducement? Jadi ketika swing high-nya di break continue ke atas, swing high terakhir di break. Nah, harga berikutnya yang break dari change of character atau swing low terakhirnya ini, kita menunggu untuk pembentukan inducement. Karena kan ini change of character sudah terjadi, berarti langkah selanjutnya kita menunggu yang namanya inducement untuk melakukan entry posisi. Jadi kita nggak bisa entry langsung atau aggressive entry tanpa konfirmasi dari sebuah inducement. Ketika kita sudah menunggu harga terjadi inducement di sini, harga terjadi inducement, nah, kemudian harga berikutnya ngambil atau sweep dari inducement, nah, di situ kita baru bisa entry. Nah, misalnya di sini ada yang namanya order flow atau order block yang masih fresh, itu bisa menjadi setup kita untuk sell posisi. Targetnya di mana? Targetnya di next swing low atau tergantung dari trading plan teman-teman semua. Ada 1/2, 1/3, terserah. Itu bukan jadi patokan. Kalau yang tipe aggressive entry, dia akan langsung pasang sell limit. Tapi di sini udah kemungkinan besar atau probabilitas tinggi harga akan kembali. Tapi kalau seandainya teman-teman tipenya yang tunggu konfirmasi bukan agresif, nah, nge-breakdown lagi di time frame terkecil. Nah, jadi di metode kali ini menggunakan change of character ini, kita entry-nya di time frame terkecil. Jadi kalau seandainya teman-teman semua mau konfirmasi atau mau entry-nya di 1 menit, berarti time frame tertingginya di sekitar 15 menit. Terus kalau teman-teman mau entry-nya di 5 menit, time frame tertingginya yang digunakan untuk konfirmasi di 1 jam. Kemudian kalau teman-teman entry 15 menit, time frame tertingginya di 4 jam. Nah, ini time frame tertingginya untuk menentukan kondisi atau pergerakan market, dan untuk entry posisi time frame kecilnya di time frame ya 1 menit. Kalau misalnya 15 menit time frame besarnya 5 menit, untuk di time frame besarnya 1 jam 15 menit, kalau time frame besarnya 4 jam. Oke. Jadi kalau seandainya yang gue bilang tadi
di sini teman-teman menandakan supply-nya di 15 menit. Nah, ini kita breakdown ke time frame terkecil, yaitu time frame 1 menit. Nah, di sini untuk tadi yang gue bilang, kalau seandainya udah menyentuh dari mappingan entry kita, misalnya ada order flow atau order block. Nah, ketika tap harga, tergantung teman-teman mau konfirmasinya itu tergantung dari bentuk candle seperti apa, atau mau pasang sell limit buy limit. Tapi biasanya gue kalau ketika sudah adjustment sudah dijemput, gue akan pasang sell limit. Di saat ini sudah masuk ke time frame lebih kecil. Oke, ini yang dengan adjustment. Kalau yang tanpa adjustment bagaimana? Sama aja. Perbedaannya hanya sedikit. Jadi gini, ketika swing high yang sebelumnya ini di break dengan inducement, nah kita harus menunggu juga inducement. Ini di break, kita harus nunggu inducement di next berikutnya setelah charge. Tapi kalau seandainya di skenario tanpa inducement ini, nah ketika harganya sweep, jadi hanya sweep liquidity, misalnya ini bentuk candle, nah, terus ada candle lagi, hanya di sweep. Nah, ini bisa kita melakukan aggressive entry, atau bisa entry di ketika sudah break change of character. Di sini kita tinggal tunggu adanya order flow atau order block yang masih fresh, yang belum dimitigasi. Nah, itu bisa buat setup kita untuk sell limit ketika kita bicara dengan kondisi bullish. Atau tergantung bagaimana teman-teman untuk masuk posisinya seperti apa. Yang jelas tanpa inducement, dengan syarat hanya sweep dari likuiditas di swing high sebelumnya. Jadi nggak nge-break, karena kalau nge-break seperti yang kemarin gue jelaskan bahwa dia break body, candle body. Nah, untuk teman-teman yang masih belum paham tentang bagaimana valid pullback itu ditentukan, atau bagaimana menentukan itu break body atau candle dan lain-lain, itu ada di video-video berikutnya. Silahkan tonton aja, nggak ada ruginya untuk teman-teman belajar. Oke, ini kita bicara tentang kondisi market dari bullish menuju bearish dan sebaliknya. Ketika kita bicara market dari bullish menuju bearish juga sama. Dari bearish menuju bullish. Tap harga dari ini bukan seperti ini demand ya, karena ini posisinya berubah dari bearish menjadi bullish. Ini demand, POI kita di tap terbesar, terus pullback pertama kali sebut change of character, kemudian harga continue kenaikan. Ketika dengan inducement ini, ketika swing low di break, berarti kita harus menunggu juga, harus namanya inducement, baru kita bisa setup entry. Kalau nggak ada inducement, kita nggak setup entry. Terus yang tanpa inducement sama, ketika harga mencapai demand, POI atau sweep, swing low terakhir itu hanya di sweep. Seperti yang gue tadi, hanya di sweep, bukan break, bukan di break. Kemudian pullback terakhir menjadi change of karakter ketika harga break pullback terakhir, dan kita bisa cari konfirmasi atau cari order flow atau order block di sini untuk melakukan setup buy. Bisa buy limit, dan itu juga sama. Ini skenario yang kedua. Sorry kalau ngomong agak sedikit berlibet. Jadi ya mungkin itu dari sebuah penjelasan, ya, gue harap sih detail tentang change of character. Nah, sekarang kita masuk ke real chart. Untuk lebih jelasnya lagi.
Nah, ini gue tandain, tadi udah gue tandain POI. POI-nya ada di sini. Nah, ini ketika harganya dari bullish menuju bearish. Nah, ini di time frame 15 atau 4 jam gue tandain, pokoknya ada POI di sini, ada supply, ini sangat-sangat jelas. Terus kemudian gue tandain. Nah, ketika harga tap atau mencapai dari zona yang kita tandai, nah kita bisa melakukan cari konfirmasi entry untuk change of character. Nah, ini saat ini time frame 15, kita konfirmasi di time frame terkecil 1 menit. Kita cari mana tadi? Aduh, di sini. Nah, di sini ketika harga sudah menyentuh dari POI kita atau zona supply kita, nah, kita cari pullback pertama itu akan menjadi change of character. Itu di mana? Di sini. Oke, pullback pertama di situ. Nah, cumannya harga nggak break, tapi malah lanjut naik. Ketika lanjut naik, berarti berikutnya di mana? Pullback pertama setelah harga naik tadi ya, di sini. Nah, tapi harga lanjut naik. Nah, di sini ini kelihatan nih, walaupun tipis sekali nih, tapi di sini harganya sweep, dia nge-sweep atau dia ngambil dari harga sebelumnya ya, walaupun sangat-sangat tipis atau sejajar, kita bisa ambil harga yang terakhir untuk menentukan pullback. Nah, ini masih valid, maksudnya masih valid sebagai zona POI kita untuk mencari change of character, karena pullback terakhir yang dua sebelumnya belum diambil sama harga berikutnya. Nah, di sini ketika harga terbaru ini ada harga pullback terakhir. Nah, pullback terakhir ini yang menjadi ini confirm. Kenapa gue bilang confirm? Karena harga langsung break, turun. Nah, ini gue bilang tadi, ini sweep, harga ini sweep. Dia nggak break. Ketika harga sweep, berarti kita boleh entry atau cari konfirmasi entry tanpa inducement. Ini yang diagram atau tipe tabel yang kedua, yang tanpa inducement. Nah, kecuali kalau seandainya ini di break, ini. Nah, kemudian dia langsung turun sini. Nah, ini kan kondisinya di break. Nah, berarti kita harus tunggu yang namanya inducement. Baru kita cari posisi sell. Dari inducement baru kita cari posisi sell. Nah, itu. Tapi di real chart saat ini kondisinya adalah dia hanya sweep likuiditas. Nah, jadi kita bisa melakukan entry dengan tanpa inducement. Nah, di mana di sini kita cari anggaplah ini harga ini masih belum terjadi. Ketika change of character kita sudah breakdown. Nah, di sini ada yang namanya order flow. Order flow itu kita tandain karena order flow itu salah satu yang penting juga setelah order block. Jadi menentukan kita entry posisi itu validasinya lebih kuat order flow baru order block. Nah, ketika market itu terdapat order flow, nah itu yang kita akan lakukan untuk melakukan entry posisi, atau kalau seandainya ada order block, tergantung mana yang sudah dimitigasi atau belum dimitigasi. Nah, di sini
Kita buat biar beda warnanya. Oke. Nah di sini ketika ini di sini ya. Oke. Nah, ini change of color di sini. Ketika di break kemudian turun, nah, harga yang terakhir menjadi order flow ini menjadi fresh. Menjadi fresh karena belum dimitigasi. Ini tipis kali belum dimitigasi. Nah ini bisa jadi setup kita untuk entry sell dengan stop loss di atasnya. Oke, targetnya di mana? Targetnya kita balik ke 15 menit lagi. 15 menit. Targetnya adalah di sini. Oke, swing low sebelumnya. Nah, berarti swing low sebelumnya kita bisa setup dengan 1:6. Tuh, ini sangat-sangat powerful. Yang penting kita mapping secara sabar dan teliti. Nah, itu kita setup tanpa adjustment tadi, karena ini anggaplah harga yang di sini belum ada semua. Kita udah tentukan ada order flow, harga turun. Nah, kita cari setup. Oke, karena di sini kalau order block dia nggak ada yang valid karena nggak ada imbalance di sini. Oke, harga turun, cari lagi. Nah, di sini dia adjustmentnya nggak diambil. Kemudian di sini ini ada adjustment. Di sini ada adjustment. Tapi harganya langsung berbalik. Nah, kemudian low terakhirnya ada di sini. Nah, ketika harga ini. Nah, ini di sini low terakhir. Nah, ini yang jadi inducement. Ada di sini. Low terakhir di sini. Kita berarti cari setup sell untuk cari konfirmasinya. Harga turun. Oke. Ini sudah dimitigasi. Di sini ada order block 1 nggak dijemput. Ini kita tandain jadi setiap waktu kita mengontri posisi di sini ada order block, ada order flow, sama order block dia nggak dijemput. Sama-sama masih fresh, belum termitigasi. Di sini juga sama, belum termitigasi, masih fresh. Jadi kita harus tandai untuk kita menentukan setup berikutnya. Nah, sama di sini order flow sudah dimitigasi, blok sudah. Nah, jadi untuk setup berikutnya kan kita nggak tahu nih kondisi market akan seperti apa. Nah, kalau di 1 menit ya kita harus benar-benar mantengin kondisi market. Jelas ketika sudah ini inducement sudah diambil, kita tunggu harga kan cari jenuhnya atau konfirmasinya. Nah, di sini ada supply juga, ada supply di sini. Nah, ini nih ada yang namanya tadi order flow, kemudian
ketika harga itu retrace. Nah tadi masuk POI kita, ketika sudah masuk POI kita, ini salah satu jenis POI juga. Retrace, makanya kita tunggu konfirmasi. Ketika harga itu sudah menyentuh dari order flow, order block, atau misalnya zona kita, harga break, ini pullback terakhir. Nah ini menjadi change of karakter lagi. Oke, change of karakter lagi. Nah oke, nah ini karena ini break, kondisinya break, harga di break, berarti kita harus nunggu yang mencari inducement. Mana inducementnya? Sini inducement, karena harga di break, balik inducement. Nah untuk cari posisi entry ada di sini. Nah, sebenarnya di sini nggak ada proper dari apa namanya, order block. Di sini nggak ada order block, di sini hanya sebagai order flow. Jadi bisa kita lakukan entry direksional atau langsung entry dengan target sama di bawahnya. Ini 2 skenario, ini target di sini. Nah ini yang gue tandain tadi, ini masih dalam internal market structure karena di timer 1 menit. Tapi kembali lagi, untuk bagaimana cara entry tergantung dari trading plan teman-teman semua. Nah yang jelas metode change of character ini sangat-sangat powerful. Yang penting kita yang pertama bisa menentukan di high time frame-nya mana POI. Terus kemudian kita tahu posisi marketnya seperti apa. Terus kita jangan salah menandai bagaimana bentuk suatu market itu berjalan, dimana pullbacknya yang jelas seperti apa. Nah tapi untuk di kondisi seperti ini yang biasa gue pakai ya seperti ya ini contohnya, harus benar-benar nyari konfirmasi. Tapi ingat, kalau nggak sesuai dengan trading plan teman-teman ya jangan entry. Misalnya ada keraguan di market, wah ini gue pakai inducement atau enggak, atau gue harus bagaimana. Kalau nggak sesuai dengan trading plan jangan entry. Lebih baik kita nggak dapet setup atau nggak dapet duit daripada hilang duit kalian, akun kalian, apalagi sampai MC. Jangan sampai kalian MC. Udah nggak zaman sekarang MC. Belajar yang benar, baru kita profit sama-sama. Nah di sini juga tadi ada gue tandai di time frame 15 tuh, gue tandai POI di bawah untuk perubahan dari bullish ke bearish. Ketika harga sudah menyentuh dari sini, nah kita tinggal cari mana valid pullbacknya. Nah di sini kan harga sweep, berarti dia tanpa inducement juga. Pullback terakhirnya ada di sweep berarti ini pullback terakhirnya. Pullback terakhir ada di situ. Nah itu bisa entry tanpa yang namanya inducement. Oke, di sini ada order flow, tapi dia nggak kejemput. Order flow tapi dia nggak kejemput. Terus cari konfirmasi lagi. Ada di sini ada order block, kak. Order blocknya nggak ada. Continue di mitigasi. Nah di sini ada order block. Nah ini kita bisa pasang setup buy, karena ini harga sudah break, udah masuk tipe yang pertama tadi yang menggunakan adjustment. Nah di mana untuk targetnya ada di sini. Seperti ini kalau di time frame 15 menit ini swing high terakhir.
Nah, udah kita pasang di situ. Untuk setupnya 1:17. Nah kan, ini salah satu sniper entry juga nih. Tapi nggak di semua kondisi market bisa sniper entry. Tapi ketika kita dapat konfirmasi, itu bisa menjadi sniper entry yang sangat powerful. Oke, harga naik, kemudian naik terus, naik, nggak break, belum ada inducement. Ini pullback terakhirnya ada di, ini masih inside bar, ini belum confirm. Sini bukan setup. Di sini lanjut, sini ya, walaupun proses untuk take profitnya lama. Nah biasanya kalau terlalu banyak kita ngambil profit dari rewardnya, kita nggak yakin, nggak tenang. Ini harga akan TP atau enggak nih. Misalnya harganya udah sampai sini terus turun dalam, wah ini takutnya kena BEP, atau misalnya takutnya malah cut loss. Lebih baik gua profit TP aja sendiri. Nah itu harus sesuai dengan trading plan teman-teman semua, makanya untuk trading. Udah lah, gue rasa cukup. Video terlalu panjang, mohon maaf. Ya, tujuannya untuk kita belajar sama-sama secara detail bagaimana cara entry posisi di kondisi market change of character ini sangat-sangat powerful. Gue bilang tadi, pokoknya ikuti trading rules kalian masing-masing, trading plan kalian masing-masing. Video ini sebagai sumber referensi untuk belajar, ambil yang bagusnya, yang gak cocok tinggalkan. Kalian punya metode masing-masing, gue hanya bantu memperjelas atau membantu saling belajar sama-sama. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, bantu subscribe juga, komentar yang buat kalian masih ragu, bimbang atau seperti apa, nanti coba gue jelaskan di next videonya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.